أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri dari pendidik yang teladan itu. Nanti rekan kami akan mempraktikkan bagaimana menjadi guru yang ikhlas dan sabar menghadapi peserta didiknya yang ribut dan tidak konsentrasi di kelas. Karena memang selama ini saat proses pembelajaran kerap sekali saat kita mengajarkan di depan, banyak peserta didik kita di belakang yang cerita, yang menggosip, dan juga berkaca dan juga makan dan minum di tempat duduknya. Nah, ini nanti akan dipraktikkan bagaimana guru sabar dan ikhlas mentransfer ilmu itu kepada peserta didiknya. Nah, selanjutnya ini murid akan memasuki ruang kelas karena bel sudah berbunyi. Setelah bel berbunyi, guru akan memasuki ruang kelas sesuai dengan jadwal mengajarnya. Assalamualaikum. Lagi seperti nggak ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu semua sudah menjawab salam saya. Baiklah, anak ibu semua, ibu lihat di sini sudah hadir semua. Terima kasih. Tidak ada yang absen. Cuma kali ini saya ingin absennya itu diisi. Ya, diisi dulu absennya. Kalau diisi absennya sampai sekretaris ya, isi absennya. Jadi kantin tadi Bu ya Pak. Tadi mana ini? Oh, ada yang belum masuk? Belum. Belum masuk satu orang lagi. Di mana tempat duduknya? Oh, ada yang 3 sebangku. Jadi kantin kayak Oh, jadi kantin. Ada yang 3 sebangku berarti kalian ya. Sudah siap di absen apa? Ibu Ibu Ya, baiklah. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita baca doanya. Rodi kubil wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah ibu semua, pada hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, pembelajaran materi tentang interaksi sosial. Coba anak ibu semuanya buka buku tulisnya ya. Iya, belajar IPS. Kita ibu nggak punya buku nak? Kenapa nggak punya buku? sama dia bukunya 1 dibawa setiap hari ke sekolah. Iya, kenapa hanya 1 pelajaran hari ini? Berapa pelajaran? Banyak jajan aja. 5. Jadi bukunya di bawah 1. Yang 4 lagi nulisnya di mana? Hatinya Bu. Kalau pelajaran hari ini 5, bawalah bukunya 5. Lihat roster kalau mau pergi sekolah. Jadi kamu bisa belajar dengan baik. Besok jangan ulang lagi ya nak. Oke, kita ulangi. Kita mulai dulu belajarnya.
Nah, nanti di sini kita akan melihat setelah guru menuliskan materinya di depan, peserta didiknya ada yang berkaca, ada yang cerita. Nah, di sini gurunya akan kita lihat seperti apa respon guru menghadapi peserta didik yang ribut dan berkaca di dalam kelas. Baik. Siapa yang berkaca tadi? Mira? Jangan berkaca. Ya, dirapikan tapi nggak usah berkaca ya. Nah, simpan dulu ininya kacanya, baru nanti pas istirahat dibenerin ya. Baiklah, ada ibu semua. Hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah komunikasi timbal balik antara satu orang. Halo. Kenapa? Oh, ini saja. Kalian ini contoh yang baik ini waktu interaksi sosial ya. Ini interaksi sosial mereka ini. Ya, interaksi sosial tadi belum ibu jelaskan, mereka sudah praktek ya kan. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan satu orang atau satu orang dengan beberapa orang, termasuk ibu dengan kalian, termasuk interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, mereka berdua tadi contoh itu, nah, salah satu contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Apa tadi masalahnya, nak? Kok jadi berinteraksi sebelum ibu suruh? Ini Bu, ngajak berbicara jadi dia curhat Bu, habis putus sama cowoknya katanya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka berdua diberi kesabaran ya Allah. Karena mereka sudah dapat musibah. Ya, ada ibu dengarkan dulu ya. Ibu sebentar saja menerangkan. Nanti cerita-ceritanya nanti disampaikan pada saat ada waktunya kita untuk bercerita. Sekarang dengarkan dulu ke depan. Ibu menjelaskan sebentar saja, tidak lama-lama. Kita belum istirahat ini, udah lapar ya? Udah haus. Sama ibu juga seperti itu. Baiklah anak ibu, tadi kita bicara tentang interaksi sosial. Interaksi itu ada yang sifatnya satu arah, ada sifatnya dua arah. Interaksi satu arah itulah interaksi antara Isang ketawa-ketawa aja Bu Kelek. Sampai nggak paham saya dari tadi apa itu arti interaksi sosial itu. Nikahkan ibu, nikahkan. coba dulu anak ibu yang belakang nomor 2 ke depan. Ke depan dulu. Iya dua-dua nak, dua-dua. Anak ibu yang cantik ke depan dulu. Oke, nah inilah tadi contoh dari kesabaran. Begini. Jadi gini. Saat muridnya melakukan kesalahan, tapi ditegur secara halus dulu, namun diulangi lagi kedua kalinya, langsung dipanggil ke depan. Begini, kebetulan pelajaran kita tentang interaksi sosial. Sekarang daripada kalian bercerita di belakang, bagus main sekarang praktek interaksi depan ini. Silakan. Apa yang mau dibicarakan? Ayo. Nah, ini Ibu tunggu. Kita lihat contoh interaksi sosial. Sudah ibu, cukupkan waktunya. Ibu kasih hanya sebentar aja tadi waktunya, hanya 2 menit saja untuk mencontohkan interaksi. Sudah. Nah, ini contoh interaksi sosial lah ya, antara individu dengan individu. Nanti interaksinya di bangku jangan diteruskan lagi. Enak ya, cukup di sini dulu ya. Kalau mau lanjutkan nanti setelah jam istirahat boleh. Ya, boleh duduk. Silakan. Baiklah, Bapak Ibu, itulah tadi contoh keteladanan dari segi ikhlas dan sabar. Kita sudah bisa melihat bagaimana kesabaran gurunya saat peserta didiknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran, di mana tadi yang awalnya ditegur secara halus, kemudian diulangi lagi, ditegur juga dan dipanggil ke depan. Bahkan yang paling pentingnya, kita bisa mengaitkan materi kita dengan hal ataupun perilaku siswa yang sedang dilaksanakan di saat itu juga, sehingga perilaku tersebut menjadi pelajaran, dikaitkan dengan pelajaran itu. Nah, inilah Bapak Ibu
penampilan kami. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya nanti, dan apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan mohon masukannya kepada Bapak Ibu supaya kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.